para adik-adik kelas 10 SMA Negeri 8 Yogyakarta. Demikian tadi merupakan paparan hangat tentang wawasan Wiyata Mandala, tertib dan budaya yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Suyatmi dan Bapak Sugeng Dani. Bagaimana? Seru bukan? Memasuki materi yang kedua, yaitu tentang cara belajar efektif dan pengenalan kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Utari, MPDSI. Kepada yang terhormat Ibu Sri Utari, waktu dan tempat kami persilakan dan selamat menyaksikan. Dan kami dari Podcast FLS berbincang-bincang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMA Negeri 8 Yogyakarta yang mempunyai semboyan unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, tiada hari tanpa prestasi. Selaras dengan semboyan itu, hari ini saya akan berbincang dengan sosok alumni yang bisa menggambarkan semboyan itu. Siapakah dia? Mari kita lihat profilnya. Muhammad Rifki Wicaksono adalah dosen di Fakultas Hukum UGM. Rifki memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu lulusan terbaik dengan IPK 3,95. Memperoleh gelar S2 dari dua universitas terbaik dunia, yaitu Oxford dan Harvard University. Rifki adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Magister Juris dari Oxford. Banyak prestasi telah diraih ketika SMA maupun di perkuliahan, namun siapa sangka di balik pencapaian akademisnya dia sempat gagal dalam ujian nasional SMA. Bagaimana kisahnya, pengalamannya, dan pesan-pesan untuk adik-adik angkatannya? Pastikan kalian menyimak dengan baik. Selamat datang Mas Rifki di SMA Negeri 8 Yogyakarta, Delayota. Maturnuwun, Bu Tari, senang bisa kembali setelah bertahun-tahun. Ini kayak rumah rumah yang lama saya nggak pulang kembali, jadi sangat senang bisa hadir kembali. Iya, terima kasih sekali di antara kesibukan yang begitu banyak sudah meluangkan waktu untuk Delayota. Mungkin perlu perkenalan dulu Mas Rifki. Ini alumni tahun berapa? Kemudian dulu kan di program apa gitu ya? Ya, monggo. Iya. Halo adik-adik, teman-teman semua. Nama saya Rifki. Dulu saya di SMA 8 itu masuk tahun 2007. Nggak tahu adik-adik itu dulu umurnya berapa tahun ya, 2007. Terus lulus tahun 2010. Jadi saya angkatan 2010. Lalu kebetulan saya dulu ada kelas yang sekarang udah nggak ada, namanya kelas SBI, kelas sekolah berstandar internasional. Jadi menggunakan bahasa Inggris gitulah selama sekolah. Gitu. Iya. Oke, gini Mas Rifki, kita hari ini akan berbincang-bincang banyak hal tentang bagaimana Mas Rifki di SMA Negeri 8, bagaimana mengembangkan diri sehingga memperoleh prestasi yang luar biasa, dan saya lihat berita-beritanya cukup viral itu. Ya, untuk yang pertama ini saya ingin mengklarifikasi Mas, karena kan di berita-berita itu kan dosen UGM yang menginspirasi tapi pernah gagal ujian nasional gitu loh. Saya berpikirnya, ini jangan-jangan sekolah SMA-nya ini yang nggak bener gitu, sampai berprestasi kok gagal ujian nasional. Tetapi sebagai guru saya waktu itu tahu betul bagaimana Mas Rifki harus membagi waktu antara sekolah dengan prestasi. Ya, mungkin bisa diceritakan banyak hal ini tentang pengalaman belajar di SMA sampai kemudian gagal ujian nasional, kemudian bangkit lagi. Matur nuwun Bu Tari. Iya, jadi kebetulan memang sekarang lagi viral itu ya Bu ya, karena alhamdulillah saya baru saja lulus dari Harvard University. Itu alhamdulillah sudah mimpi saya dari kecil lah gitu untuk bisa sekolah di sana, karena Harvard kan kebetulan memang universitas terbaik di dunia lah, apalagi untuk bidang saya yaitu hukum gitu. Dan sebelumnya memang saya sudah sempat mengambil master yang pertama di Oxford, dan Oxford juga mimpi saya karena dulu kebetulan suka nonton Harry Potter Bu zaman SMA. Jadi
Kalau Harry Potter itu kan syutingnya filmnya di situ gitu. Jadi memang dari kecil saya tuh waduh pengen kuliah di Harvard, pengen kuliah di Oxford gitu. Terus kemudian ya menjadi viral karena ya saya akhirnya semacam membuka lah rahasia gitu bahwa dulu sempat inilah ada kegagalan di masa SMA gitu. Cuman mungkin memang ya karena wartawan ya Bu ya, jadi mungkin nggak semua ceritanya itu ini kan diungkap gitu. Ya padahal di dalamnya ketika saya lihat itu juga di situ sudah dijelaskan sama Mas Rifki kan bahwa saat itu fokus di lomba debat internasional gitu. Betul. Iya. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita lengkapnya sih Bu, ya yang pertama saya mungkin memberikan gambaran bahwa dulu saya itu kelas 3 itu hampir setengahnya saya nggak masuk sekolah. Betul, kan Bu waktu 2 itu. 2 bulan lebih kalau nggak salah, tak hitung-hitung 2 bulan lebih itu hampir 1 semester malah. Iya. Karena kan walaupun mungkin karantina 2-3 bulan tetapi selang-seling tuh ikut lomba sana, ikut lomba sini. Jadi alhamdulillah waktu itu tim kami, saya, Hanif dan Kania, kami kan juara nasional pertama dari SMA 8 Bu, alhamdulillah. Terus ya waktu itu saya alhamdulillah kebetulan dapat kesempatan untuk menjadi bagian dari timnas untuk mewakili Indonesia di World Schools Debating Championship. Jadi bisa dibilang mungkin ya awalnya SMA 8 itu punya bisa dibilang tuh kayak nama yang kuat lah kalau di kancah perdebatan nasional tuh. Alhamdulillah ya mulainya angkatan kami itu terus adik-adik kemudian juga ikut berprestasi yang luar biasa. Nah karena saya jadi bagian dari timnas maka ada itu karantina di Jakarta 2-3 bulan. Terus saya lomba di tingkat Asia terus di tingkat dunia. Nah mungkin yang satu yang juga nggak muncul di artikel adalah bahwa ujian nasionalnya itu dipercepat Bu Utari waktu itu. Iya. Terus kemudian kan juga ada aturan ya waktu itu, ada nilai minimalnya. Kalau di bawah sekian maka kemudian tidak lulus gitu kan. Betul. Tapi bisa mengulang lagi gitu ya. Itu waktu itu mata pelajaran apa ya Mas Rifki? Matematika karena yang terakhir Bu. Jadi sebenarnya bukan karena matematikanya, karena kalau saya ngeliat rapot juga alhamdulillah nggak pernah. Walaupun saya ini ya lomba hampir 2 minggu sekali apa sebulan sekali lomba, tapi ya sebenarnya selama saya sekolah 3 tahun tuh nggak pernah rapot merah, kan nggak pernah dipanggil loh ini kok kamu 20 nilai, kan nggak pernah. Tapi karena waktu itu saya pulang Februari akhir, harusnya ujian itu Mei akhir atau Juni gitu kan, biasanya sekitar Mei aja Bu. Itu dipercepat jadi April awal. Jadi saya cuma punya Maret buat belajar. Nah, terus mungkin karena udah saking capeknya ya Bu. Otaknya itu kan menjejel menyerap materi segitu banyaknya. Jadi pas hari terakhir kan saya drop waktu itu. Jadi kurang sehat juga, terus mungkin ya udah over exhausted lah. Jadi pas waktu ujian matematika yang hari terakhir itu saya drop emang sih. Terus itu yang karena ibu benar bilang waktu itu beda peraturannya. Kalau gagal satu terus kayak ya tapi ada waktu untuk mengulang. Betul, gitu ya. Betul. Jadi saya ngulang di Mei. Jadi seharusnya saya ujian di Mei, saya ngulangnya di Mei. Dan ya alhamdulillah lulus, jadi tetap lulus SMA tepat waktu dan bisa lanjut ke Fakultas Hukum UGM. Iya. Jadi bukan karena sekolahnya ini ya Mas Rifki? Bukan. Justru kalau saya mengakui ya itu salah saya, harusnya saya mempersiapkan diri lebih baik gitu. Dan karena saya nggak antisipasi kan Bu akan ada percepatan, ada ini segala macam karantina. Jadi ya. Nah sekarang ini poin penting untuk ke adik-adik ya. Seandainya Mas Rifki ini kembali ke SMA, gitu kemudian bagaimana harusnya kita mengatur waktu gitu. Mengatur waktu bahwa kita akan tetap berprestasi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita juga tetap mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik ya. Untuk adik-adik gimana ini? Ini kebetulan juga karena ibaratnya pas waktu saya kuliah kan memiliki keinginan yang sama ya Bu, memiliki keinginan untuk tetap terus berprestasi gitu. Jadi ya alhamdulillah pelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman kegagalan itu langsung saya terapkan selama kuliah. Jadi ibaratnya saya tidak harus kembali ke masa lalu untuk kemudian bisa menerapkan yang pelajaran yang saya dapatkan dari kegagalan itu selama masa kuliah. Jadi alhamdulillah makanya pas waktu selama kuliah
walaupun saya ikut banyak sekali lomba, saya dari semester 1 Bu, itu non-stop, semester 1 lomba, semester 2, semester 3, semester 4, terus gitu sampai semester 8 tuh selalu ada kegiatan, tetapi alhamdulillah lulus dengan ya alhamdulillah memuaskan lah. Kebetulan IPK saya 3,95 dari 4 gitu. Walaupun nggak sempurna 4, tapi ya lumayan lah, udah cukup baik gitu. Dengan ditambah prestasi yang internasional, saya rasa itu sudah luar biasa. Jadi ya memang pas waktu saya kuliah itu saya sadar betul bahwa kesalahan terbesar saya saat SMA adalah lupa bahwa kewajiban utama saya adalah sebagai siswa ya. Nah, itu yang perlu ditegaskan. Tugas utamanya adalah sebagai siswa gitu ya. Dan itu saya bilang tanggung jawab ya Bu. Ini mungkin juga buat adik-adik, saya ngomong sama adik-adik juga. Ini mungkin maksudnya awal masuk SMA seneng ya ketemu lingkungan baru, punya teman-teman baru, banyak ekstrakurikuler baru gitu kan. Terus kita mungkin bisa terhanyut oleh euforianya gitu. Cuman kita lupa bahwa sebenarnya kita jadi siswa itu tanggung jawab, karena kan kita itu nggak membayar SPP dengan uang sendiri. Orang yang bayar kan orang tua gitu kan. Atau mungkin kalau ada beasiswa dari pemerintah atau dari negara kan, ya itu dari mereka. Tetapi itu sebenarnya maksudnya kita bisa sekolah itu bukan karena uang kita sendiri, tetapi karena bantuan orang lain. Nah, sehingga itu kadang-kadang kita lupa bahwa saat orang memberikan bantuan kepada kita atau menyekolahkan kita punya tanggung jawab juga ke mereka gitu. Maksudnya ke orang tua paling enggak ya. Jadi maksudnya di satu sisi ya bisa sekolah di SMA 8 merupakan privilege, merupakan sebuah anugerah lah. Kan nggak semua orang bisa keterima di sini. Ya di saat yang sama juga itu berarti kamu memiliki kewajiban yang sangat besar gitu. Karena satu ya itu tadi, bukan kita sendiri yang membayari untuk bisa sekolah, orang tua. Jadi kita punya tanggung jawab ke orang tua. Kedua, banyak orang lain yang mau ke sini tapi nggak bisa gitu. Coba seandainya kan mereka yang diberikan kesempatan di sini gitu, pasti mungkin mereka juga berusaha dengan gigih lah untuk bisa belajar dengan serius. Jadi pesan saya yang utama adalah jangan lupa bahwa menjadi siswa itu kewajiban, bukan hanya hak gitu. Dan yang tetap harus diprioritaskan adalah kewajiban sebagai siswa. Kesalahan saya dulu adalah debatnya dulu yang jadi prioritas, baru kalau ada waktu sekolah belajar. Itu nggak benar. Nah, makanya saya perbaiki selama kuliah, tetap utamanya saya belajar dulu. Dan belajar nggak mepet ya, bukan ada sistem kebut semalam. Nah, itu nggak boleh itu. Itu kesalahan saya SMA juga. Jadi selama kuliah, saya mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan kalau ada waktu luang baru kemudian saya ikut lomba gitu. Berarti kuncinya pada pengaturan waktu ya. Jangan mendadak kalau belajar gitu. Kemudian dari awal kan kita sudah punya plotting gitu kan. Oh, saya pingin seperti ini. Jadi harus mengatur waktunya seperti apa. Apalagi di SMA 8 itu kalau di kurikulumnya itu kan ketidakhadiran maksimal itu 10% Mas Rifki. Dari hari efektif. Tentu saja berbeda dengan kalau ikut lomba seperti Mas Rifki, 2 bulan tidak ke sekolah itu dianggap tetap sekolah. Jadi tidak dihitung sebagai alpa. Kecuali kalau kemudian tidak ada izin, maka itu adalah alpa. Jadi 10% itu saya rasa juga sudah lumayan banyak lah. Artinya dengan 10% tidak hadir itu semua orang pasti bisa. Kurang dari 10% gitu. Bu. Ya, dan di kuliah sebenarnya sama ya Bu ya. Maksudnya di kuliah kan ada presensi minimal juga. Jadi ya bagus juga, maksudnya itu untuk mempersiapkan teman-teman. Jangan pikir kalau kuliah terus bisa sampai naik dewe nggak ada guru, nggak ada ini yang ngabsen ya ada sih kalau dosen ngabsen sih. Tapi ya maksudnya sama, kuliah juga memang harus tetap ada kehadiran minimal. Kalau nggak bisa ikut ujian. Nah itu kan. Saya rasa itu tadi ya penekanannya bahwa menjadi siswa itu adalah yang utama, tetapi itu tidak menjadi hambatan untuk berprestasi sesuai dengan karakter kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Laras. Mas Rifki, sekarang kita akan membicarakan tentang karakter yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan di dalam pembelajaran. Saya sangat ingat sekali
ketika pertama Mas Rifki datang di SMA 8 di kelas 10E, wali kelasnya saya, itu pertama kalinya saya diprotes siswa. Makanya sangat berkesan sekali. Saya ingat sekali waktu itu protesnya kan, Bu Utari, kenapa kemarin ada ulangan mata pelajaran tertentu, ada teman-teman saya nyontek, tapi kenapa nggak ditegur? Gitu. Nah, ini karakter jujur ini yang waktu itu begitu berkesan bagi saya gitu. Dan saya lupa penjelasannya ke Mas Rifki apa itu, karena waktu itu saya ingatnya saya diprotes siswa ini ya gitu. Ya, bisa diceritakan ini karakter jujur pentingnya itu seperti apa, dan itu mendasari kesuksesan Mas Rifki, dan perlu juga nanti dijelaskan karakter-karakter apa lagi. Siap Bu. Gimana pengalamannya? Jadi waktu itu kan mungkin karena kebetulan saya baru pindah ya Bu ya. Saya sempat di Australia waktu itu karena Bapak Ibu juga studi S3. Iya, betul. Nah, terus dulu kalau di sekolah saya sebelumnya di sana itu mereka sangat strict gitu terhadap value kejujuran ini. Jadi kalau misalnya gurunya tuh nggak usah negur gimana yang aneh-aneh, tapi pokoknya kalau mereka melihat ada siswa yang curang selama ujian, setelah selesai ujian itu kayak kertasnya diambil terus dicoret, terus langsung dinilai 0 gitu. Oh gitu ya? Iya. Wah, kalau itu diterapkan di sini sangat bagus itu. jadi ya itu mereka nggak marah-marah, nggak yang pie-pie gitu sama sama siswanya, tapi begitu mereka tahu ada yang itu nggak pakai drama, langsung diambil 0. Kamu dapat 0, dapat E. Itu siswanya juga nggak protes, karena kalau di sini kemungkinan siswanya protes gitu. Takut Bu mereka Bu. Karena gitu ya? karena mereka lebih takut lagi kalau mereka protes terus dipanggil langsung orang tuanya. Oh, gitu. Kalau rapot kan mungkin misalnya ujian itu dapat nilai E, tapi kemudian yang berikutnya dia bisa dapat A, jadi paling nggak keangkat jadi C kan rata-rata gitu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau langsung dipanggil orang tuanya, mungkin mereka takut juga lebih dimarahin sama orang tua. Iya. Padahal kalau nilai sikapnya itu C sudah nggak naik kelas. Udah naik kelas ya. Iya. Ya gitu. Jadi dan kebetulan juga memang khususnya ya dari ibu saya sih, maksudnya dari saya kecil memang sangat menekankan nilai tentang kejujuran Bu Utari. Jadi itu sudah semacam menancap di benak saya dari kecil bahwa itu nggak boleh gitu, maksudnya kita tidak boleh berperilaku tidak jujur dan tidak adil. Nah makanya pas waktu saya melihat itu saya merasa ada ketidakadilan dan ketidakjujuran gitu loh. Ini orang ini nggak dihukum gitu, terus nanti gimana dia jerahnya gitu kan. Nah itulah jadi bakat-bakat jadi orang hukum dan sudah kelihatan waktu itu ya. Dari kelas itu iya. Dan itu benar ini Mas Rifki belum pernah nyontek ya? Belum. Swear sampai sekarang. Iya. Nggak pernah saya. Makanya nah itulah kemudian kenapa saya gagal UN Bu. Karena walaupun ya dulu kan maksudnya jangankan di sekolah, di luar sekolah pun kan yang nawarin betul contekan ujian nasional kan banyak banget Bu. Maksudnya calo lah apa segala macam. Temen yang SMA juga dari SMA lain banyak juga yang nawarin ke saya gitu. Wes kowe iki wes rasa stres kan baru pulang ini dari lomba kan, nggak sempat belajar kan, udah kowe rasa stres nih, nanti kamu tak iniin wes 500.000 aja udah. kayak gitu Bu, tapi saya say no, nggak mau gitu. Jadi walaupun saya dihadapkan kemungkinan konsekuensi bahwa saya bisa mengalami kegagalan, tetapi saya tetap kekeh gitu loh, bahwa ini ibaratnya nggak halal gitu kalau misalnya pun saya lulus, tetapi jadi saya waktu itu mikirnya gini Bu, ya maksudnya mungkin bisa disesuaikan dengan agama-agama lain aja. Cuman kebetulan betul. Saya orang Muslim. Saya waktu itu mikirnya gini, kalau saya mendapatkan ijazah ini dengan mencontek, itu adalah cara yang tidak halal. Berarti ijazah ini nggak halal. Sementara ijazah ini yang saya pakai buat masuk ke Fakultas Hukum UGM. Berarti sarjana saya nanti dasarnya itu juga nggak halal. Lah kalau sarjana saya nggak halal, nanti saya nyari uang. Jadi saya mikirnya udah saya kerja nanti punya anak saya makan uang nggak halal gimana? Udah sampai segitunya gitu waktu itu mikirnya gitu. Jadi ya wes pokoknya saya berjuang sendiri dengan kemampuan saya nggak mau melakukan hal-hal yang
curang gitu. Dan ternyata itu juga menjadi ini yang penting Bu, pelajaran yang penting Kak, karena setelah keluar dari SMA, nyontek tuh hampir nggak mungkin selama kuliah Bu. Dan pasti ketahuan, dan kalau ketahuan itu sangat, konsekuensinya itu sangat parah, bahkan bisa di DO Bu. Maksudnya kalau apalagi skripsi gitu Njay, misalnya skripsi nyontek atau plagiat, wah itu apalagi di luar negeri itu wah bisa di DO, bener-bener masa depannya bisa hancur. Jadi saya nggak kaget pas waktu kuliah karena sudah terbiasa, ya memang saya mengandalkan kemampuan dan ya berdoa gitu. Dan bahwa juga yang kedua, oh ternyata nggak ada yang namanya jalan pintas. Kan orang mencontek itu kan mencari jalan pintas Bu, mencari shortcut. Dia tanpa melakukan usaha, dia ingin mendapatkan hasil yang tinggi gitu. Kan that doesn't work in real life. Di dunia nyata nggak ada seperti itu. Nggak bisa kamu curang, tidak melakukan usaha mendapatkan hasil yang besar, kecuali korupsi, yang itu juga kan konsekuensinya bisa dipenjara segala macam ya, dan itu merugikan banyak sekali orang. Jadi apa namanya, itu sih karakter kejujuran. Jadi walaupun mungkin karena ibaratnya kan, loh berarti karena Mas Rifki jujur berarti gagal dong. Tetapi justru dengan pembelajaran itu yang bisa membawa saya ke kesuksesan Bu. Karena walaupun saya mengalami kegagalan, saya belajar banyak sekali life skills. Contohnya bangun dan bangkit dari kegagalan. Dan ternyata orang sukses nggak ada yang lempeng-lempeng aja jalan tol nggak pernah gagal, itu nggak ada. Semua orang sukses yang saya ketemu dalam hidup saya pasti pernah jatuh bangun gitu. Karena kalau kita jujur itu sebenarnya awal dari bagaimana kita membangun berpikir yang konstruktif ya. Maksudnya gini, ketika nilai saya itu 8, tetapi ini saya memperolehnya tidak jujur, itu kan tidak bisa menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Tetapi nilai 4, tetapi itu adalah jujur, kan ada langkah selanjutnya harus bagaimana gitu kan. Betul. Iya. Ya, jadi dan ini kejujuran ini kan yang mau dibawa Mas Rifki untuk menjadi seorang dosen dan ahli hukum yang jujur. Mungkin bisa diberi gambaran ya bahwa pentingnya kejujuran pada ahli hukum itu seperti apa? Bu. Jadi wah ya mungkin juga kan sudah sering muncul di berita aja, maksudnya orang-orang yang wah maksudnya sangat berprestasi, sangat cerdas, mereka memiliki posisi yang tinggi, tapi kemudian karirnya dan hidupnya hancur karena mereka, yaitu tadi, mereka terpeleset dan mereka tergoda untuk korupsi gitu. Ya saya nggak usah nyebutkan lah siapa mereka, cuman kan itu juga pasti adik-adik udah sering melihat lah di berita. Dan memang di dunia hukum Indonesia salah satu tantangan terbesarnya adalah itu untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan proses proses penegakan hukum di Indonesia itu berjalan dengan bersih gitu. Kebetulan saya juga udah sempat jadi pengacara dulu Bu. Jadi setelah saya lulus 2015, saya jadi pengacara dulu di sebuah firma hukum ternama namanya Assegaf Hamzah and Partners di Jakarta. Dan saya beruntung sekali waktu itu bekerja dengan figur anti korupsi yang sangat terkenal, Bang Chandra Hamzah dulu di KPK. Jadi setelah berinteraksi dengan beliau dan juga mentor saya Bang Eri Hertiawan juga partner di situ, itu semakin menguatkan saya bahwa perjuangan untuk menegakkan hukum secara bersih itu sangat penting gitu. Karena memang ya pada prakteknya tidak semua orang itu menegakkan hukum secara sesuai dengan peraturan undang-undang lah. Sayangnya tetap ada praktek-praktek yang menyimpang. Cuman bukan berarti bahwa untuk menjadi lawyer yang hebat itu harus menyeleweng gitu. Jadi saya belajar dari Bang Chandra, dari Bang Eri itu bahwa bisa banget jadi lawyer yang sukses, yang mereka itu juga sering menang di pengadilan, mereka juga secara materi sangat berkecukupan lah, maksudnya ya sangat sukses gitulah secara ini, finansial juga ini. Tetapi mereka bersih, mereka nggak ada nyogok sana sini gitulah. Justru itu salah satu filter mereka gitu. Kalau ada orang yang kayaknya dari interview aja kelihatan menghalalkan segala cara, itu mereka udah di ini. Jadi salah satu pertanyaan interviewnya tuh waktu itu adalah gini Bu, kalau suatu hari saya ngirim kamu ke pengadilan, saya minta kamu bawa koper, kamu udah tahu isi koper itu apa gitu. Saya minta kamu ngasih koper itu ke hakim. Kamu mau nggak? Nah itu pertanyaan interview saya kayak gitu Bu.
Jadi dipaksa seolah-olah saya harus ngasih sogokan atau apa ke hakim gitu. Jadi justru malah ditekan gitu. Kalau misalnya saya bilang, waduh bang, tapi kan itu nggak ini gitu. Terus nanti mereka akan nekan lagi, loh tapi kalau misalnya kamu nggak mau, nanti kamu saya kurangi loh gajimu bulan depan, saya cut gitu. Kalau nggak mau lagi nanti saya pecat gitu. Dia ngetes apakah kita tetap kuat atau enggak. Ya alhamdulillah waktu itu karena apa ya, bekal karakter itu yang sudah kuat dari SMA. Ya jawaban saya waktu ditanya gitu, bang sebelum dipecat saya udah resign bang. Maksudnya saya lebih milih untuk apa ya, pengangguran dan harus nyari kerja lagi daripada saya harus melanggar hukum. Dan ternyata itu yang membuat saya masuk, dan banyak orang lain ternyata yang menjawab mau, itu mereka ditolak. Begitu. Tapi ya jadi apa namanya, memang kemudian setelah saya menjadi pengacara dan melihat betapa pentingnya itu ya, integritas, karakter, kejujuran, itu yang membuat saya kemudian pindah profesi menjadi dosen. Karena saya melihat bahwa cikal bakal pembentukan karakter itu ada di pendidikan. Walaupun pastilah, maksudnya sebelum kuliah mahasiswa itu sudah melalui proses yang panjang, ya udah pernah sekolah SMA segala macam. Tetapi ibaratnya gerbang terakhir sebelum mereka jadi pengacara itu adalah di Fakultas Hukum. Jadi itu yang membuat saya kemudian tergerak lah untuk kembali mengabdi di kampus untuk mendidik yaitu calon-calon penegak hukum, calon jaksa, hakim, pengacara dan lain sebagainya yang berintegritas dan berkarakter. Dan kalau di Fakultas Hukum bahkan ada pengajaran namanya etika, Bu. Jadi etika profesi, kami mengajarkan tentang yaitu kejujuran dan karakter, itu memang ada mata kuliahnya. Jadi di sini kita sepakat ya bahwa kejujuran itu harus menjadi dasar dari semua tindakan siswa yang harus dibentuk dari awal. Bahkan tidak hanya SMA, tetapi sebelum SMA pun karakter itu harus kita bentuk. Selain jujur, apalagi Mas Rifki yang berperanan besar gitu? Selain jujur adalah ini Bu, karena kita kan berada di era yang sangat berbeda dengan zaman saya dulu gitu loh. Dimana ini adalah era yang era global, kemudian banyak perubahan-perubahan yang secara mendadak, itu kan butuh satu karakter lain selain jujur gitu. Mungkin bisa Mas Rifki berdasarkan pengalaman-pengalaman ini bagaimana mengembangkan karakter lainnya gitu untuk bisa sukses di dalam dunia yang seperti ini. Yang jelas kerja keras, Bu. Kerja keras itu juga nggak bisa dikompromikan lah kalau mau berhasil di level global ya. Kalau ditanya, saya ya kebetulan beberapa minggu ini alhamdulillah ya diminta untuk menjadi narasumber lah, berbagi kisah pengalaman saya kuliah di universitas terbaik di dunia lah, di Oxford dan di Harvard. Dan banyak sekali yang menanyakan, Mas, orang yang kuliah di Harvard sama Oxford tuh kayak gimana gitu, ngomong ini kayak seperti apa kayak gitu kan. Mungkin mereka membayangkan tuh orang-orang yang kuliah di sana tuh mungkin kayak jenius yang terlahir sudah IQ 200 gitu, terus kayak meram aja udah sudah langsung lulus gitu ya, sudah langsung tek semuanya gitu. Tapi ternyata sama sekali tidak seperti itu, Bu. Saya nggak pernah ketemu satupun sahabat atau teman selama kuliah di sana yang menganggap mereka tuh bahkan pintar atau jenius tuh enggak. Mereka menganggap diri mereka itu ya oke, aku biasa aja, cuman hardworking. Itu salah satu benang merah yang saya lihat semua sahabat, semua teman saya yang di Oxford, di Harvard, itu number one karakter yang ada di semua adalah hardworking. Jadi bener-bener ya kerja keras dan kerja cerdas, work hard and work smart gitu. Mungkin buat ngasih gambaran gitu ya, kalau teman-teman mungkin dikasih tugas sama Bu Utari kayak aduh aku kok disuruh baca ini biologi dari halaman 10 sampai halaman 20 apa 30 itu udah mungkin capek gitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang kepikiran pengen bermimpi kuliah di Harvard dan Oxford, buat gambaran aja nih, aku per minggu tuh bisa 300-400 halaman tugasnya buat baca. Ya? Itu baru baca, Bu, belum bikin essay, belum presentasi, belum segala macam. Jadi per hari itu baca ya 60-70-an ya. Berarti nggak cocok dengan generasi yang suka berbaring gitu ya. Iya jadi apa namanya, ya apa ya, maksudnya istirahat juga penting, Bu, maksudnya ya istirahat, menjaga kesehatan itu jelas penting, karena saya juga kalau nggak fit kan juga pasti nggak bisa maksimal
Cuman yang mau saya tekankan adalah bahwa salah satu karakter utama yang saya melihat konsisten dari semua teman saya yang di Oxford dan di Harvard adalah itu kerja keras. Seberapa gigih mereka itu dalam memastikan bahwa mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka, dan tidak hanya menyelesaikan tugas mereka asal selesai, Bu. Iya. Mereka setiap tugas yang mereka dapatkan selalu ingin menyelesaikan dengan yang terbaik. Nah, ini saya rasa sesuatu yang sangat penting, karena ini selama PJJ itu kan anak-anak selalu mengeluh banyak tugas gitu. Padahal saya melihat sebenarnya guru sudah dikondisikan supaya tidak memberikan tugas yang berat-berat. Dan saya selaku wakakurikulum juga sudah melihat kalau mereka itu sebenarnya memberikan tugas juga proporsional, nggak terlalu berat gitu. Berarti mungkin keinginan untuk bekerja keras itu yang mungkin perlu ditingkatkan ya. Bu Utari. Karena saya kemarin juga online yang di Harvard gitu. Jadi saya baca 400-300 halaman per minggu itu bukan lagi di Amerika gitu. Saya lagi di Indonesia, dan yang lebih parahnya lagi ada perbedaan waktu 11 jam, Bu Utari, bayangkan. Jadi saya kalau misalnya nih teman-teman mulai sekolah jam 8 pagi gitu ya. Karena kita beda 11 jam sama Amerika, saya berarti mulai kuliah itu jam 7 malam. Jadi misalnya kuliah dari jam 8 sampai jam 10, itu berarti dari jam 7 sampai jam 9. Terus kuliah lagi dari jam 9 dari jam 11 sampai jam 1. Berarti saya kuliah dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kuliah lagi misalnya jam 5 sore, berarti jam 4 pagi sampai jam 7 sampai jam 7 pagi. Jadi akhirnya kebalik. Jadi ya memang semakin naik level itu justru kemampuan untuk daya juang ya, Bu ya. Iya, betul. Daya juang, semangat juangnya itu, kegigihan dan keinginan untuk melakukan yang terbaik, bekerja keras itu akan semakin penting. Iya. Ya, setuju sekali saya tuh, jujur dan daya juang. Daya juang. Dan yang ketiga juga itu bangkit dari kegagalan ya, Bu ya. Karena yang mungkin saya lihat kalau sekarang itu mungkin anak-anak kids zaman now itu tuh menganggap kesuksesan tuh bisa instan, dan ini mungkin karena melihat ya beberapa figur lah yang YouTuber dan apa segala macam, mungkin mereka tidak bekerja terlalu keras atau gimana terus bisa sukses, bisa kaya segala macam. Tetapi kan itu hanya satu di antara 260 juta orang gitu loh. Mayoritas populasi tidak seperti itu, dan mayoritas profesi tidak seperti itu. Nggak bisa duduk-duduk aja ini segala macam. Hahaha, terus dapat uang berapa ratus juta, ya nggak bisa gitu. Memang proses jatuh bangun, proses itu tuh bagian yang lumrah lah dalam kehidupan. Yang penting kita nggak menyerah gitu. Anak-anak semuanya, dari perbincangan saya dengan Mas Rifki ada beberapa penekanan dari sisi kurikulum yang harus saya sampaikan. Yang pertama, tadi Mas Rifki berpesan bahwa tugas utama kalian adalah sebagai siswa. Baru kemudian kalian mengembangkan diri, berprestasi sesuai dengan bakat masing-masing. Kemudian tadi juga kita perbincangkan tentang ketidakhadiran maksimal adalah 10% dari hari efektif. Ya, kita misalkan dalam satu semester itu ada 100 kali hari efektif. Hitungannya adalah 1 minggu itu ada 5 hari, kemudian 1 bulan ada 4 minggu, kita hitung 1 semester itu 5 bulan efektifnya. Maka ini ada 100 kali hari efektif. Maka ketidakhadiran maksimal adalah 10 kali. Nah, di dalam PJJ kalian harus presensi itu 2 kali. Yang pertama adalah presensi kehadiran di sekolah. Ya, kalau luring itu ketika hadir di sekolah presensi, maka ketika daring juga ada presensi sekolah. Kemudian di setiap mata pelajaran nanti juga presensi. Jadi misalnya hari Senin kalian presensi awal, itu namanya presensi sekolah. Kemudian nanti jam pertama adalah bahasa Indonesia, kalian juga harus presensi. Jam kedua matematika, presensi lagi. Kemudian misalnya jam ketiga biologi, presensi lagi. Nah, nanti ketika pulang juga harus presensi.
Jadi mohon untuk diperhatikan karena ini yang akan kita hitung ketika nanti di akhir semester. Kemudian tadi juga kita perbincangkan tentang karakter positif apa yang bisa mendukung suksesnya pembelajaran. Contohnya suksesnya Mas Rifki di dalam akademisnya. Ada 2 hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah kerja cerdas dan kerja keras. Gitu ya. Nah, misalnya di dalam PJJ itu banyak tugas, banyak materi yang kurang jelas, maka bagaimana sikap para siswa? Nah, di sini para siswa saya yakin bisa belajar dengan cerdas, banyak sumber informasi di mana-mana, sehingga jangan putus asa, harus belajar mandiri supaya bisa lebih sukses di dalam pembelajaran. Kita tadi sudah berbincang banyak tentang bagaimana menjadi siswa, bagaimana mengembangkan karakter supaya sukses di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana pembelajaran PJJ dan kelas keberbakatan. Ya, Mas Rifki ini kan dulu menang di lomba debat ya. Kalau nggak salah, kalau saya ingat loh ya, kelihatannya 5 Asia kemudian 15 dunia apa ya? Atau Iya, dulu saya top 5 Asia, terus yang dunia tuh hampir lolos. Kayaknya yang lolos itu 16, kami tuh kayak 18 atau 17. Jadi gitu. tipis banget. Iya. Nah, ini kan kebetulan di SMA 8 itu kan ada kelas keberbakatan bahasa dan penelitian. Nah, ini kan sangat cocok dengan pengalaman Mas Rifki, terutama di dalam lomba-lomba di debat bahasa Inggris gitu ya. Karena salah satu dari keberbakatan bahasa yang utama adalah menyiapkan siswa itu untuk siap di dalam debat bahasa Inggris maupun debat bahasa Indonesia gitu. Kemudian kalau yang penelitian itu kan siswa kita persiapkan untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional maupun internasional gitu. Nah, saya ingin Mas Rifki lebih banyak memberikan pengalaman gimana peran bahasa dan penelitian itu, karena kalau saya lihat di kurikulum vitae-nya itu kan ada penghargaan khusus untuk yang terakhir kemarin ya, untuk tesisnya gitu ya. Jadi bagaimana ini peran bahasa dan penelitian di dalam di dalam menyumbang kesuksesan dari Mas Rifki. Wah, saya mau bilang saya agak jealous nih Bu sama adik-adik yang sekarang ada kelas keberbakatan ini. Kalau saya dulu ada langsung daftar pasti. Maksudnya itu sebuah ini ya, maksudnya inisiatif yang saya sangat hargai dan apresiasi dari Bu Utari dan guru-guru lain di SMA 8. Itu inovasi pendidikan dan pembelajaran yang luar biasa lah. Saya rasa nggak semua sekolah melakukan itu. Jadi ya adik-adik ini sangat beruntung. Aku tuh pengen gitu, maksudnya kalau aku dulu ada ini ya mesti bakal ikut gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan maksudnya fasilitas dan kesempatan itu dimanfaatkan sebesar mungkin lah, karena itu jarang, nggak semuanya punya ini. Nah, kalau bisa ditanya kalau ibu tanya apa ya sumbangsih atau peran, saya bisa bilang kalau saya nggak debat dulu kita nggak akan ngobrol sekarang. Karena kalau saya dulu nggak ikut debat, saya nggak akan terpikir untuk daftar ke Fakultas Hukum, Bu. Jadi saya menemukan passion saya di bidang hukum itu karena dulu ikut debat. Jadi kalau debat itu kan banyak mosi-mosi dan topik-topik yang kita bahas itu sangat erat kaitannya dengan hukum. Nah, sementara kan anak SMA pada umumnya itu tidak banyak terpapar oleh isu-isu hukum. Mungkin di PPKN ya Bu ya, kita belajar tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, mungkin sedikit tentang gimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, tetapi tidak terekspos yang terlalu dalam gitu. Maksudnya kita nggak akan ngerti tentang asas atau tentang gimana pasal dalam sebuah undang-undang gitu kan, doktrin segala macam. Kita nggak akan terekspos oleh itu gitu. Nah, karena di debat itu banyak sekali yang isu yang harus kita perdebatkan adalah isu-isu hukum. Misalnya contohnya, apakah hukuman mati itu seharusnya legal atau tidak di Indonesia? Apakah Indonesia seharusnya memberlakukan hukuman mati? Apakah misalnya aborsi itu legal atau enggak? Atau apakah
maksudnya banyak sekali lah isu-isu yang itu tuh terkait dengan hukum kayak gitu. Nah sehingga karena saya terekspos oleh isu-isu itu, saya justru menemukan bahwa ini kok saya setiap kali membicarakan ini saya sangat tertarik gitu, dan ibaratnya nggak harus disuruh buat riset atau nggak harus disuruh buat belajar. Saya udah penasaran sendiri Bu Tari, saya udah tergerak sendirilah untuk pengen tahu gitu. Ya, kemarin tuh ada orang tua yang protes karena anaknya diminta untuk membaca satu mosi yang sebenarnya sangat bertentangan dengan misalnya tentang waria, tentang apa itu. Sementara dari LGBT. Pembimbingnya seperti itu ya. Nah, sementara kan sebenarnya itu untuk melatih kekritisan dari ini ya. Jadi itu sebenarnya perlu dirisaukan apa enggak? Misalnya siswa itu dari awal sudah mulai berpikir untuk hal-hal yang mungkin tidak ada di dalam pikirannya dia gitu. Kalau menurut saya justru itu membuat orang semakin dewasa, Bu. Gitu ya. Iya, karena maksudnya kalau mungkin itu SD oke lah, atau SMP oke, itu mungkin agak terlalu dini ya. Tetapi kalau SMA itu kan udah, maksudnya orang lulus SMA itu secara hukum pun sudah dianggap cakap hukum gitu. Maksudnya mereka udah dianggap sebagai subjek hukum yang mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya itu nggak terlalu dini. Justru menurut saya saat siswa itu terekspos oleh isu-isu seperti itu ya Bu ya, yang mungkin kontroversial di lingkungan yang terkontrol, itu justru malah lebih aman Bu Tari. Iya betul. Maksudnya daripada baru kuliah mungkin bergaul dengan orang-orang yang ya itulah mereka seperti itu gitu. Mereka kaget, nggak tahu harus bereaksinya gimana, terus mereka juga jadi terlibat di kegiatan-kegiatan yang ya kurang baik gitu. Itu kan justru malah efeknya bisa jauh lebih negatif karena mereka nggak siap gitu loh. Tetapi kalau karena saya berkaca kepada pengalaman saya sendiri dan berkaca ke sahabat-sahabat saya yang dulu satu tim, ya dari zaman kami pun sudah bahas tentang transgender, tentang LGBT segala macam. Itu isu yang sudah dari dulu pun juga ada dalam mosi debat, bukan baru-baru ini. Tetapi justru karena kita membicarakan itu secara intelektual, Bu. Maksudnya kan kita membahas isu itu secara intelektual, secara akademis di lingkungan yang terkontrol. Karena ini dengan peers, ada pelatih. Jadi kita justru melihat ternyata mungkin orang yang maksudnya dalam golongan LGBT itu mereka ada concern seperti ini. Ternyata secara biologis mungkin juga ada faktor-faktor tertentu, hormon yang bisa mempengaruhi. Jadi terbuka gitu Bu. Cuma terbuka dalam arti kita lebih teredukasi karena kita jadi lebih tahu ada sudut ini itu. Tapi kan tujuan dari debat bukan untuk mengencourage orang untuk menjadi satu atau yang lainnya gitu. Justru itu karena kan kalau debat kita harus melihat dari berbagai sisi, nggak cuma dari satu sisi saja. Jadi kalau menurut saya no problem gitu sih. Iya, malah itu justru mengasah gitu ya, mengasah bagaimana dia berpikir secara gitu kritis. Enje. Terus kalau untuk penelitian Mas, ini kan kadang-kadang anak-anak itu merasa penelitian itu berat. Mestinya kan penelitian itu nanti saja ketika kita itu menulis skripsi, menulis tesis, disertasi gitu kan. Padahal kita sebenarnya ingin agar anak-anak itu mengenal lebih awal, kemudian bagaimana dia memecahkan masalah dengan penelitian, bagaimana dia itu terasah untuk mengungkapkan pikirannya secara logis, sistematis gitu ya. Nah, peran dari kegiatan penelitian ini untuk terutama di perkuliahan kan Mas Rifki banyak tahu hal tentang ini. Ini bagaimana? Jadi mungkin ya itu Bu, kalau saya rangkum terakhir tadi bahwa kemampuan yang didapatkan ya, skills yang didapatkan dari debat dan dari penelitian itu skills yang akan sangat membantu nggak hanya selama sekolah, tetapi bahkan nanti saat kuliah, saat apalagi sudah kerja, dan bahkan di kehidupan sehari-hari Bu. Karena kalau kita ngeliat debat itu kan yang diasah adalah kemampuan berpikir secara kritis gitu kan, membuat argumentasi, menjadi public speaker yang persuasif. Itu kan skill-skill yang nanti yaitu pas waktu kuliah
pasti kan mereka nanti harus menganalisa bahan kuliah yang jauh lebih kompleks. Jadi mereka sudah terbiasa membaca, sudah terbiasa nanti kalau meminta presentasi. Nanti kalau udah di dunia kerja juga sama, Bu. Mau kerjaannya apapun lah, pasti akan ada momen di mana orang itu harus melakukan presentasi atau public speaking gitu kan. Nah, kalau dari penelitian itu tadi, meneliti itu bukan hanya sekedar yang formal atau yang serius banget, tetapi kan itu kemampuan sebenarnya bagaimana kita mencari cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi itu kan problem solving ya, Bu ya sebenarnya. Jadi kita mencari resources untuk bisa memecahkan atau menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu kalau pola pikir itu sudah terbiasa, itu enak banget nanti kuliah. Kalau apalagi kalau kuliah itu yang membedakan kuliah dengan SMA adalah kalau kuliah itu kita lebih banyak mahasiswa lebih banyak diminta untuk berpikir secara independen untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi kalau misalnya ujian di Fakultas Hukum gitu misalnya, ujiannya bukan ditanya pasal ini bunyinya apa enggak, tetapi ada kasus. Ada orang dia ke Singapura, pas waktu di Singapura dia nikah sama ini, terus pas nikah dia pulang ke Indonesia, pas waktu menyeberang kapalnya tenggelam, terus itu gimana penyelesaiannya, kan problem solving ya. Jadi di semua fakultas di perguruan tinggi itu pasti titik benang merahnya adalah bahwa yang harus diselesaikan adalah problem. Jadi harus bisa problem solving. Jadi itu kemampuan yang sangat mendukung, apalagi nanti kalau kita ngomongin kuliah di luar negeri, kuliah di universitas-universitas yang top gitulah. Itu bekal yang sangat berharga. Dan kalau saya dulu nggak terbiasa debat, itu tadi saya nggak akan bisa survive. Dan alhamdulillah karena sudah terbiasa juga meneliti waktu studinya itu maksudnya belajar itu dalam hari itu cukup panjang gitu ya, karena harus menyeimbangkan sekolah, lomba pas kuliah, terus lomba juga. Jadi pas udah kuliah di sana alhamdulillah bisa inilah berprestasi cukup baik gitu kemarin. Ya, berbicara dukungan keluarga, Mas Rifki, seberapa besar peran keluarga di dalam mendukung prestasi Mas Rifki? Karena kan keluarga tidak bisa terpisahkan dari kesuksesan yang ada gitu ya. Apalagi untuk penilaian untuk pembelajaran jarak jauh PJJ online, itu kan peran keluarga sangat besar. Nah, tolong Mas Rifki bisa menceritakan peran keluarga dulu, kemudian setelah itu bagaimana peran keluarga terutama di masa PJJ bagi para siswa gitu. Tapi sekarang lebih ke peran keluarga di dalam keberhasilan Mas Rifki dulu. Yang jelas itu sih yang Bu Tari bilang itu saya mengamini 150%. Jadi saya nggak akan bisa di sini tanpa dukungan keluarga saya, dan khususnya orang tua saya ya, waktu itu belum punya istri dan belum punya anak. Apalagi saat Bu ya, pertama dari lombanya dulu deh. Dari lombanya dulu kan saya kan udah mulai lomba itu dari semester pertama kelas 1, Bu. Itu kalau orang tua saya mungkin tidak memberikan kepercayaan kepada saya, itu mungkin walah kamu ngapain kok cepet banget udah mau ikut lomba gitu kan. Baru selesai MOS waktu itu, baru selesai masa orientasi, kok udah mau ikut lomba gitu kan. Ya alhamdulillah waktu itu orang tua saya dari awal udah support gitu, maksudnya melihat bahwa oke, ini kegiatan yang baik, mengasah skill-skill yang penting. Jadi alhamdulillah sekali saya mendapatkan itu dukungan dan kepercayaan dari Bapak Ibu dari awal gitu. Jadi bahwa saya mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk bisa berlomba itu ya dukungan yang luar biasa dari orang tua. Bahkan ibu saya itu ikut loh, Bu. Saya masih ingat ibu tuh nemenin sampai saya lomba di Jakarta aja ibu rela cuti waktu itu. Biar bisa nemenin saya, Hanif sama Kania untuk bisa lomba ke Jakarta gitu. Jadi ya saya sebagai anak saat merasa didukung 100% oleh ibu saya, oleh bapak saya, tidak ada keraguan lah dalam membuat keputusan dan dalam melangkah untuk ikut itu. Secara logistik juga maksudnya
Aman-aman. Iya, apa maksudnya syarat logistik kalau saya pulang malam dijemput lah, diiniin makan, dianterin makan ke sekolah, maksudnya hal-hal yang seperti, maksudnya hal-hal kecil yang itu tuh sangat besar gitu loh dampaknya Bu Tari. Jadi memang dari lomba saja itu sudah luar biasa lah peran orang tua saya gitu. Sangat suportif. Pas saya kelas 3 diterima untuk jadi timnas, waktu itu banyak pertanyaan lah, ini Rifki bisa nggak tetap sekolah, tetap lulus walaupun ini ya orang tua saya tidak melarang saya, tetap memberikan kepercayaan kepada saya gitu. Dan kemudian pada saat saya gagal itu ini yang saya sangat bersyukur adalah bahwa mereka memberikan pelajaran melalui melalui tindakan mereka gitu. Jadi saya belajar pantang menyerah itu dengan melihat respon Bapak Ibu pada saat saya gagal, Bu Tari. Walaupun jelas pasti sebagai orang tua sangat sedih, sangat kecewa, bahkan mungkin bisa dibilang khawatir karena takkan nggak tahu dulu akan ada ujian ulangan, Bu. Pas waktu pengumuman gagal itu matematikanya. Mereka pasti mereka sendiri pasti mengalami gejolak emosi yang cukup besar gitu ini, dan kelihatan lah ibu waktu itu sampai nangis gitulah, menitikkan air mata karena sedih, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi walaupun mereka merasakan itu, mereka tetap memberikan support 100% kepada saya. Justru salah satu pelajaran paling berharga saya sampai hari ini yang saya juga share kalau saya diminta ini ya, sharing gitu ke teman-teman yang lain. Itu waktu itu saya ingat banget Bapak Ibu saya bilang ke saya gini, orang yang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal. Orang yang sukses itu bukan orang yang selalu menang di semua hal yang dia ikuti. Orang yang benar-benar sukses itu adalah orang-orang yang setiap kali mereka itu jatuh, mereka berani dan bisa untuk bangkit kembali lagi dan untuk berusaha lagi, evaluasi lagi kayak Ibu tadi bilang. Oke, ini tadi saya gagal, apa yang kesalahan yang saya lakukan, apa yang saya harus perbaiki gitu. Dan kemudian dari situ saya terus jadi mencari juga dari contoh-contoh kisah-kisah orang-orang yang misalnya Thomas Alva Edison atau bahkan ya Bill Gates atau Steve Jobs gitulah. Gimana mereka pun juga mengalami banyak sekali kegagalan selama proses mereka perjalanan hidup mereka gitu. Dan itu yang membuka saya bahwa ternyata itu saat kita mengalami kegagalan bukan berarti kita tuh sebagai manusia gagal gitu. Sepanjang kita masih berusaha terus, ya kita berarti belum akhir dari cerita kita gitu. Jadi dari itulah Bapak Ibu tetap menyemangati saya terus. Oke, habis ini gimana plannya? Ya kayak tadi Ibu bilang kan. Oke. Kebetulan alhamdulillah terus ada ujian ulangan, jadi mempersiapkan itu dengan baik. Terus kedua tadi tentang pembelajaran online. Ya saya kemarin di kuliah di Harvard itu juga online Bu, karena pandemi. Iya. Itu yang membangunkan istrinya gitu ya. Alarm sih Bu. Alarm, iya. Saya nggak tega kan, waktu itu kan anak saya baru berapa bulan Bu. Iya. Jadi istri juga tengah malam bangun karena menyusui, jadi ya saya inilah. Tapi maksud saya juga bisa memahami perjuangan adik-adik sekarang ini ya, maksudnya kuliah online, ngeliatnya di layar, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama guru. Itu kemarin ya saya juga merasakan itu gitu. Jadi walaupun gelar dari Harvard, kuliah dari Maguwo, dari Sleman, dari rumah saya. Tapi ya memang peran keluarga luar biasa. Maksudnya saya disuapin lagi kuliah atau lagi ngerjain tugas, lagi nyelesain baca yang ratusan halaman itu. Di samping istri saya nyuapin, bahkan pas waktu saya tesis tuh nggak sempet makan, nggak sempet ini sahur, waktu itu puasa, dikasih asupan segala macem gitu. Jadi memang keluarga dan juga ya dosen-dosen, ya kalau dalam konteks teman-teman mungkin dengan guru ya, itu menjaga hubungan yang baik dengan guru itu hal yang sangat-sangat penting gitu. Saya kemarin sangat banyak terbantu oleh kebaikan dan bantuan lah dari guru-guru saya, dosen-dosen saya baik di Harvard maupun juga kolega di FHUGM gitu. Mereka memberikan support yang luar biasa lah. Jadi khususnya di masa pandemi dan masih online ini itu sangat penting lah untuk menjaga hubungan baik dan yang saya ini juga terbuka sih Bu. Terbuka ke guru dan terbuka ke orang tua gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada tantangan-tantangan yang unik dengan
sistem PJJ ini gitu. Dan mungkin secara mental, secara emosional kita ada hal-hal yang stresnya gitulah, yang itu berbeda kalau kita offline gitu. Yang penting tuh jujur sama keluarga, terbuka kalau kita mengalami kendala, kita mengalami kesulitan, itu terbuka sama keluarga dan mencari terbuka juga ini untuk masukan solusinya seperti apa gitu sih Bu. Jadi memang harus ada kemandirian siswa ya, kemandirian siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri dan tepat waktu, kemudian juga hubungan baik dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya. Iya. Terus kemudian ini Mas Rifki, kan kadang-kadang siswa itu bisa berbeda dengan orang tua dalam hal pengambilan jurusan misalnya ya. Jadi kan kadang-kadang orang tua inginnya kamu jadi dokter aja lah gitu ya, tetapi anak berbeda misalnya. Jadi banyak hal yang seringkali adanya perbedaan antara orang tua dengan siswa. Jadi kalau di sini di kasusnya Mas Rifki nggak ada ya perbedaan itu ya, atau gimana? Iya, ini sih Bu, mungkin kalau nanya jujur-jujuran sama orang tua ya, saya dulu waktu SMA gitu, pengennya Rifki masuk mana ya, pasti pengen sama seperti mereka lah, dan itu manusiawi ya Bu ya, itu sangat manusiawi lah. Maksudnya ya kalau bapak mungkin pengennya saya jadi insinyur gitu kan, ke teknik, atau ibu juga pengennya saya mungkin ke pertanian atau ke apalah yang yang bau-baunya tuh sains IPA gitu loh Bu. Kalau ditanya jujur-jujuran pasti ada lah keinginan itu, tetapi yang saya sangat hargai, saya sangat apresiasi dari bapak ibu saya, ya walaupun mungkin bapak ibu pengen anaknya sama kayak mereka, tetapi mereka tidak pernah memaksakan gitu. Mereka sadar penuh bahwa ibaratnya yang menjalani kuliah pada akhirnya akan Rifki gitu loh, yang akan nanti kemudian harus mencari kerja lah, yang harus mencari beasiswa, mendaftar kalau mau kuliah S2, S3, itu adalah Rifki, bukan mereka. Sehingga kalau itu bukan dari pilihan Rifki sendiri, ya itu bakal berat gitu loh. Maksudnya hasilnya mungkin nggak akan maksimal. Jadi ya alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur Bapak Ibu itu menerapkan prinsip namanya bebas bertanggung jawab. Kalau saya memberikan nama, Bapak Ibu nggak memberikan istilah ini sih, tapi kalau saya merangkum pola asuhnya itu namanya bebas bertanggung jawab Bu. Jadi saya diberikan kebebasan oleh orang tua, kamu mau lomba ini terserah, kamu mau milih jurusan ini terserah, tapi kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Once you have made your decision, begitu Rifki sudah membuat keputusan, kamu akan memilih sesuatu, kamu harus lakukan sebaik-baiknya. Kamu harus bertanggung jawab atas keputusanmu. Berarti poinnya adalah anak diberi kepercayaan dulu ya. Satu, kepercayaan, kemudian yang kedua adalah bebas bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, terakhir Mas Rifki, apa pesan khusus untuk adik-adik angkatan? Ya, jadi ini saya mau ngomong langsung nih ke adik-adik ya. Jadi pesan saya adalah kegagalan itu bukan musuh kita gitu. Banyak orang yang menganggap kegagalan itu musuh mereka, seolah-olah itu nggak mau hidupnya itu ada kegagalan. Tetapi justru dari kegagalan itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita bisa belajar apa yang waktu itu saya lakukan yang kurang, dan kemudian apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, musuh yang sebenarnya itu adalah ketakutan atas kegagalan, karena banyak sekali orang yang sudah takut gagal dulu sehingga mereka tidak berani mencoba gitu kan, dan mereka jadi takut untuk bermimpi. Nah, maka pesan saya buat adik-adik nih Delayota, beranilah bermimpi adik-adik, dan beranilah menjadi orang-orang yang rela untuk jatuh bangun untuk meraih mimpi mereka, karena kemajuan bangsa kita, kemajuan bangsa Indonesia itu tergantung kepada orang-orang yang berani bermimpi besar dan berani untuk jatuh bangun untuk mewujudkan mimpi besar mereka untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi semangat adik-adik, kalaupun ini selama pandemi atau PJJ itu ada ya setbacks atau mungkin teman-teman ngerasa ada yang aduh kok kayak gini gitu, mungkin baru masuk SMA, itu nggak apa-apa gitu. Justru insya Allah teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih kuat, dan insya Allah itu bisa mendorong kesuksesan ke masa depan. Jadi begitu. Iya, ada sedikit penjelasan saya terkait dengan kelas keberbakatan.
Jadi SMA Negeri 8 Yogyakarta pada tahun ajaran 2021-2022 itu membuka 2 kelas keberbakatan, yaitu keberbakatan bahasa dan keberbakatan penelitian dengan sistem pull out. Apa artinya? Artinya siswa-siswa itu tetap di dalam kelas ikut pembelajaran pagi seperti biasanya, tetapi pada waktu-waktu tertentu nanti akan kita ambil dari kelas untuk mendapatkan pembekalan khusus yang terkait dengan keberbakatan, gitu ya. Jadi silahkan nanti yang berminat bisa mengasah diri di kelas keberbakatan. Kemudian tadi kita juga sudah berbincang tentang pembelajaran online karena kita sudah 1,5 tahun itu melaksanakan PJJ. Nah, di dalam pembelajaran online itu ada hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kemandirian siswa. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari keluarga, karena kita tidak mungkin untuk mengawasi satu persatu siswa di rumah. Jadi silahkan buat jadwal tersendiri kapan harus bangun, kapan harus mengerjakan. Disinilah kemandirian siswa itu sangat menentukan keberhasilan. Juga dukungan dari keluarga untuk mengawasi putra-putrinya di dalam PJJ. Ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan Bapak Ibu guru itu sangat dibutuhkan, terutama dengan wali kelas. Jadi silahkan nanti komunikasi dengan baik dengan Bapak Ibu guru dan wali kelas supaya informasi-informasi dari sekolah itu tidak tertinggal. Ya, jadi itulah perbincangan kita hari ini terkait dengan bagaimana belajar efektif di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Ya, jadi kita tadi sudah mendengarkan pengalaman yang luar biasa dari Mas Rifki, ya, atau lengkapnya Mas Muhammad Rifki Wicaksono, sosok alumni yang menginspirasi banyak orang. Semoga anak-anak semuanya juga punya semangat yang sama untuk berprestasi di SMA 8 maupun di perkuliahan nanti. Ya, kemudian ada satu lagi hal yang harus kalian kerjakan terkait dengan MPLS, yaitu tugas dari segmen ini, tugas dari tema pembelajaran efektif. Pertanyaannya, tolong dicatat baik-baik ya. Bagaimana cara belajar efektif agar sukses belajar dan berprestasi di SMA Negeri 8 Yogyakarta? Saya ulangi. Bagaimana cara belajar efektif agar sukses belajar dan berprestasi di SMA Negeri 8 Yogyakarta? Uraikan sesuai dengan karakteristik kepribadian masing-masing. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tentu saja berbeda-beda. Jadi silahkan melihat diri sendiri potensinya apa, kemudian kebiasaan-kebiasaan belajarnya seperti apa. Nah, uraikan itu. Jadi bagaimana belajar efektif menurut saya, kemudian bagaimana supaya saya bisa berprestasi di SMA 8. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.